Shalom, selamat sore Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Fernando Piranyawa. Di sini saya akan menjelaskan hasil belajar saya tentang klasifikasi respon motorik. Dalam mengkaji keterampilan motorik, salah satunya dapat dilakukan melalui karakteristik setiap gerakan. Keterampilan motorik dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang, dan hampir setiap para ahli menyusun klasifikasi keterampilan motorik berdasarkan sudut pandang mereka masing-masing. Pada bagian ini akan dikaji klasifikasi keterampilan motorik berdasarkan 3 bagian. Itu yang pertama, klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak, dan yang kedua, klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak, dan yang ketiga, klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Poin yang pertama, klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Klasifikasi keterampilan motorik ditinjau berdasarkan kecermatan gerak. Kecermatan gerak dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, keterampilan motorik kasar, biasa disebut dengan gross motor skills, dan yang kedua, keterampilan motorik halus, biasa disebut dengan fine motor skills. Keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar adalah keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama, yang artinya keterampilan motorik kasar berhubungan dengan besar dan luas penggunaan otot-otot dalam tubuh. Contohnya pada saat kita melakukan berlari, melompat, memukul, dan sebagainya. Dalam luas penggunaan otot dalam tubuh, keterampilan ini biasanya melibatkan seluruh otot tubuh. Gerak halus tersebut merupakan suatu rangkaian kontinu yang turut mendukung keterampilan gerak kasar. Namun, ciri khusus keterampilan gerak kasar yang berhubungan dengan otot-otot besar setiap mendominasikan kegiatan ini. Dan yang kedua, keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. Contoh keterampilan menarik pelatuk senapan, keterampilan melepas anak panah pada cabang olahraga panah, dan sebagainya. Keterampilan harus lebih menunjukkan kepada kualitas gerak yang lembut. Kunci keberhasilan keterampilan motorik halus ini salah satunya ditentukan oleh koordinasi neuromuskuler, terutama untuk gerak yang membutuhkan dengan ketepatan dan sering bertautan dengan koordinasi mata dan tangan. Sekarang kita pindah ke poin kedua, yaitu klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak. Berdasarkan titik awal akhir suatu gerak yang dilakukan, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu keterampilan motorik diskrit, kedua keterampilan motorik serial, dan keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik distrik. Keterampilan motorik distrik adalah keterampilan yang diketahui dengan jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir. Contohnya mengemudi mobil,
berenang, dan sebagainya. Dan yang kedua, keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial, keterampilan distrik menjadi satu, merupakan gabungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya bermain piano, senam indah, dan sejenisnya. Sehingga pada saat tertentu tuntutan respons tidak terlalu berat menggunakan rangkaian kegiatan yang mengakibatkan keterampilan yang ditampilkan lebih stabil. Fulton 1966 dan Travis 1977 mendefinisikan berdasar hasil penelitian menyimpulkan penampilan akan menjadi efektif apabila situasi yang diantisipasi dan penyesuaian dipersiapkan. Contoh keterampilan motorik berangkai adalah gerakan mengguling ke depan berada beberapa kali, latihan smash tenis meja dengan bantuan alat pelempar, dan sebagainya. Dan yang poin yang ketiga, keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat akhiri kegiatan gerak. Dikenal saat dimulai dan berakhir, melempar bola, menendang bola, dan sejenisnya. Kegiatan ini sewaktu-waktu dapat berhenti atau terus berlangsung dan tidak dapat dihentikan. Contohnya keterampilan ini adalah gerakan bermain tenis meja. Dalam permainan tenis meja, permainan bergerak dalam berbagai macam pola motorik yang harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan keadaan bola. Dan yang ketiga, klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Berdasarkan pelaksanaan gerak dan stabilitas lingkungan, keterampilan motorik dapat dikaji menjadi dua kelompok, yaitu A. Keterampilan tertutup atau closed skills, dan yang kedua keterampilan terbuka atau open skills. Dengan dasar yang sama, Signer 1990 membagi keterampilan motorik menjadi tiga kelompok, yaitu keterampilan motorik menggunakan irama langkah meniris atau chef passet yang dimaknai sama dengan keterampilan tutup. Dan yang kedua, keterampilan motorik menggunakan irama langkah terpenuh faktor lingkungan eksternal passet dan externally. Keterampilan tertutup. Keterampilan motorik tutup adalah keterampilan gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah, dan gerakan dilakukan semata-mata dari stimulus dari dalam diri pelaku sendiri tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Artinya dengan demikian, keterampilan tertutup merupakan keterampilan merespon lingkungan yang stabil. Beberapa contoh keterampilan motorik tertutup antara lain yaitu menembak, memanah, melempar bola, menendang bola, diam, dan sebagainya. Yang kedua, keterampilan terbuka. Keterampilan motorik terbuka adalah keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga sukar diprediksi. Gerakan yang dilakukan selain karena adanya stimulus dari dalam diri pelaku yang juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Artinya keterampilan terbuka ada hampir pada semua cabang olahraga pemain. Kunci sukses pelaksanaan keterampilan terbuka tergantung pada kemampuan pada pelaku untuk beradaptasi terhadap stimulus yang berubah-ubah. Contohnya ini dalam permainan sepak bola, gerakan-gerakan yang dilakukan seorang pemain selain karena kemampuan sendiri juga harus berdasarkan gerakan bola, kawan, dan lawan bermain.
Semuanya merupakan stimulus yang harus diperhatikan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau penyampaiannya kurang jelas. Terima kasih. Shalom. Salam olahraga.